Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salam sukses, penuh syukur, semangat, pantang meredup. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Sedayu, yang kita muliakan segenap para guru, para pendidik dan sivitas Sekolah Menengah Kejuruan 1 Sedayu yang berbahagia, seluruh pengurus OSIS dan kawan-kawan adinda para siswa baru di SMKN 1 Sedayu yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senyatanya telah memberikan kepada kita banyak anugerah karunia-Nya kepada kita semuanya. Di antaranya adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup hingga hari ini. Semoga umur panjang, keselamatan, kebahagiaan terus boleh diberikan pada kita semuanya sehingga kita kelak menjadi insan sejati yang pada saatnya akan mewarnai, mendinamisasi kehidupan berbangsa, bernegara, memajukan umat se-Indonesia Raya tercinta. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya saya, Kak Bimo atau Bambang Bimo Suryono, mendapatkan kesempatan untuk bergabung pada acara hari ini untuk menyampaikan sekedar nasihat, menyampaikan beberapa kata-kata yang semoga bisa memberikan bekas berupa semangat dalam hidup Anda semuanya, kemudian motivasi Anda menyala, kemudian memberikan improvement atau pengembangan diri, tambahan kepribadian Anda menjadi lebih excellence, lebih unggul, dan lebih tinggi pula martabatnya insya Allah. Nah, tak lupa marilah kita mengingati betapa anugerah Allah yang sangat besar kita rasakan secara bersama-sama hari ini, yaitu Allah izinkan memberikan takdir baik kepada kita semuanya. Rupa-rupanya Allah memberikan waktu berupa etapa hidup kita menjadi sukses menuju visi hidup yang kita impikan bersama-sama, ya, yaitu kehidupan yang mapan, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang berdaya guna dengan melalui sebuah perjalanan belajar di SMKN 1 ya, Sedayu, Yogyakarta. Ini merupakan anugerah dan merupakan bagian dari impian kalian pula. Selamat, karena apa? Karena sudah banyak orang-orang atau kawan-kawan yang seberuntung Anda semuanya mengimpikan belajar di sekolah yang memiliki level atau grade yang tinggi, kemudian punya banyak prestasi, kemudian namanya terkenal di dunia pendidikan di Yogyakarta. Ini merupakan sebuah kesyukuran yang tidak boleh kita lupakan, karena di tempat inilah kita juga berharap, kamu berharap, orang tua berharap, para guru juga berharap menjadi bagian ibadah yang panjang dan menghasilkan orang-orang yang merupakan solusi bagi kehidupan nusa, bangsa, negara kita. Nah, Indonesia kita ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan kita mendapatkan amanah atau titipan kepemimpinannya untuk kita jaga, kita rawat, kita pelihara, dan kita majukan bersama-sama. Saya beruntung karena selama karir saya sebagai seorang rohaniawan, juga seorang motivator anak-anak, saya dari Sabang sampai Merauke atau terwakil dengan beberapa kawasan di Papua sana, ada Timika, ada Jayapura, dan lain-lain. Ternyata saya menginsyafi bahwa negeri kita ini negara yang pada saatnya akan Anda kelola karena Anda merupakan mata rantai generasi Indonesia Jaya. Ternyata negara yang sangat luas, dan luasnya tidak main-main.
Coba bayangkan, negara yang luas dan besar ini seandainya tidak dipimpin orang-orang hebat seperti kalian, yang telah lolos seleksi, yang telah tampak cemerlang prestasinya, secara akal, secara emosi, secara prestasi, tentu negara ini akan menjadi berat untuk maju ke depan. Seandainya tidak dipimpin orang-orang besar yang merupakan orang-orang yang cerdas, punya gambaran Indonesia ideal di masa mendatang, dan berjuang untuk mewujudkannya. Kalau Anda mencoba mengukur Indonesia ini seperti apa luasnya, lalu kita konstruksikan kepada diri kita sendiri, seperti apa kita akan muncul di masa mendatang sebagai generasi yang akan memimpinnya, ya. Jangan hanya berpikir kita bicara punya kendaraan, punya keluarga, ya, kemudian memiliki teman-teman yang satu hobi, satu keinginan. Tanggung, kebangetan kalau begitu. Karena Tuhan telah menitipkan kepada kita kehebatan yang tidak dapat kita ukur, bahkan tidak pernah kita kira. Seandainya kita tidak find out, mengeluarkan apa yang menjadi inner potential kita, apa kekuatan, kelebihan yang kita miliki, kalau tidak diungkap semuanya, dikembangkan semuanya, kita hanya menjadi orang-orang kerdil. Karena selama ini mungkin kita hanya berpikir hal-hal yang remeh-temeh, bukan hal yang besar, yang dampaknya bagi pribadi, keluarga, masyarakat akan lebih luas lagi dampak kebaikannya. Insya Allah Anda semuanya punya semuanya, tinggal dibangkitkan, didorong agar kemudian tampak nyala prestasi Anda dan merupakan sebuah nilai sisi kemanusiaan Anda berprestasi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Belajar sungguh-sungguh, keluarkan semua potensi yang kita miliki, berkarya, dan karya kita disajikan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan orang-orang mukmin serta masyarakat luas semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita terbang dengan pesawat yang kecepatannya 900 km per jam, katakanlah Anda naik Boeing 747, ya, pesawat lama sebenarnya, dengan kecepatan 900 km per jam, ternyata harus terbang dengan penerbangan non-stop selama 9 jam. Itu sama artinya Anda terbang melintasi 22 negara di Eropa. Itu luasnya. Sama dengan Anda terbang non-stop dari Doha, ibu kota Qatar. Saya pernah ke Qatar, ya. Kemudian terbang non-stop 9 jam sampai ke London, ibu kota Inggris. Itu adalah luasnya Indonesia. Kalau selatan ke utara, Anda bayangkan dari Rote ke Miangas yang perbatasan dengan Filipina sana, maka keterbangnya hanya harus terbang non-stop selama 4 jam. Sama dengan terbang melintasi 9 negara di Eropa. Kita tinggal di Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta saja dengan 5 kota kabupatennya, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, dan kota Yogyakarta, ya, yang sekarang kita sulit masuk ke dalamnya karena PPKM saat ini, ya. Nah, ini sebuah keadaan yang tidak boleh kita tutup mata. Kita harus ikut bagaimana caranya akan mengusahakan pandemi ini kemudian jadi berkurang dan hilang, ya kan? Salah satunya mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah, teman-teman semuanya, Jogja kita ini saja luasnya sama dengan sebuah negara di Eropa yang bernama Georgia. Ya, Georgia bukan Eropa, ya, tapi kawasan Kaukasus, daerah bekas wilayah Uni Soviet yang sekarang mengecil menjadi Rusia dan beberapa negara-negara bagian pecahannya. Ternyata begitu besarnya bangsa kita. Jadi Anda masih punya banyak kesempatan, punya banyak keluasan, belajar dengan sungguh-sungguh, apapun kondisinya, apapun situasinya, kalahkan nafsu Anda sendiri, belajar sungguh-sungguh, capai prestasi. Di saat teman-teman lalai dengan gawainya, saat mereka lalai dengan pergaulannya, saat mereka lalai dengan penyakit masyarakat, fokus kalian akan menjadikan kalian lebih punya banyak kesempatan berperan yang lebih strategis dan berperan yang lebih mengagumkan
demi esteem, harga diri, and pride, kebanggaan Anda pribadi dan bangsa kita di masa mendatang. Pada bidang yang Anda geluti, pada bidang yang Anda pilih, pada jurusan yang kalian perjuangkan untuk kuasai dan akan mendinamisasi kehidupan masyarakat dengan ilmu, pengalaman, keterampilan yang kalian miliki. Semoga Anda semua menjadi orang-orang yang berhasil, memberikan kebanggaan pada orang tua, pada guru-guru, pada teman sejawat, pada orang-orang yang kalian cintai, pada orang-orang yang pernah meremehkan, membuli kalian mungkin, kemudian Anda sedekahi dengan prestasi yang tidak dapat mereka sangkal, tak dapat mereka hindari lagi, karena orang yang pernah mereka kurang respect pada Anda, ya, ternyata adalah orang-orang yang sukses di masa mendatangnya setelah berusaha, berjuang hidup di atas garis. Pengen sukses kan? Ya, sukses. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apakah pandemi, apakah normal, atau post normal, setelah normal ada penyesuaian nanti, ya. Yang penting fokus pada belajar, penguasaan materi, evaluasi atau ujian yang nilainya tinggi, prestasi yang membanggakan, inovasi-inovasi pada jurusan kalian sendiri yang kalian pilih, kalian cintai. Insya Allah kalian adalah jawaban dari doa-doa orang tua ketika kalian sejak dilahirkan, sebelum dilahirkan, bahkan dilahirkan, masa kanak-kanak, mereka terus mendukung Anda, ya, mendukung Anda dalam keadaan mungkin serba kekurangan. Saya tahu di antara kita mungkin ada orang tua yang bisnisnya hancur. Ada? Anda yang hidupnya semakin sulit, dagangannya semakin kacau, pekerjaannya morat-marit, ekonominya menjadi drop gara-gara pandemi ini. Saya tahu mungkin banyak orang yang mengeluh, orang tua kalian mengeluh, biaya makin susah, kuota, data, handphone harus disediakan lebih tinggi biayanya dibanding makan mungkin. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang terpaksa bekerja, padahal ia nggak mendapatkan apa-apa demi statusnya, demi mendapatkan penghargaan dari anak-anaknya, dari istrinya, dari keluarganya, karena tanggung jawab. Ada yang terpaksa melarikan diri masalah, mungkin ke hobinya, mungkin pergi jauh, tapi tidak berkunjung bangkit dari keadaan terpuruk mungkin karena kondisi ini. Karena itu, insafi, sadari, sedekahi mereka dengan prestasimu, kesungguhannya belajar di sekolah yang kalian perjuangkan ini, masuknya juga berbayar mahal. Jangan sampai darah, keringat, air mata yang mereka peras dari di tubuh mereka menjadi sia-sia gara-gara kita tidak bisa menahan keinginan-keinginan kita, hati-hati dan keinginan yang kemudian tidak menghasilkan prestasi yang paling baik, prestasi yang di bawah seharusnya, underachiever. Nah, mari kita bicara sukses. Jangan takut bicara muluk-muluk ya. Sebagai anak muda jangan takut bicara muluk-muluk, karena kita start nih ya. Masa-masa SMP, SMA, remaja, ini kita sudah melihat rute hidup kita mau kemana nih. Kita sudah mau masuk sebuah jalur di SMK Negeri 1 Sedayu. Kita akan sungguh-sungguh start sampai finish. Lulus kelas 12. Nanti kita akan berangkat terus pada kehidupan dunia kerja, atau mungkin kuliah, atau mungkin upaya yang lain, atau mungkin keluar negeri, bekerja tempat yang lain yang menjanjikan, atau Anda bikin sebuah lapangan kerjaan merekrut banyak orang. Tapi startnya udah mulai serius. Kalian, you bukan anak-anak lagi. Jadi bukan saatnya kekanak-kanakan. Buang, tinggal. Kalian sudah menjadi pemuda, pemudi, dewasa. Singkirkan, kikis kebaperan hidup kalian, ya. Singkirkan keinginan ngehit yang mungkin memperdayakan kalian. Hal-hal yang buang-buang waktu, boros umur. Fokus. Fokus. Kita akan mencapai prestasi. Startnya dari SMK Negeri 1 ini. Kelas 1 menyala, kelas 2 berprestasi, kelas 3 menjadi teladan bagi orang-orang lain, kebanggaan. Ketika bekerja, menjadi solusi bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi teman-teman, dan siapa saja yang mencari contoh teladan dalam kehidupan. Kalau orang-orang barat, orang barat ya, mana tuh?
Gombong, Kebumen, Purwokerto, Purworejo, itu barat ya. Itu Baratus namanya. Orang barat ya, Berangkulon. Jauh di sana, orang-orang Eropa, Amerika. Mereka memahami hidup yang sukses itu, teman-teman semuanya. Memahami hidup sukses yang seperti halnya kita inginkan pula. Dengan indikator, memiliki indikator yang 3. 3P. Power, position, property. Power, memiliki kekuatan, ya. Position, punya posisi. Dan yang ketiga adalah property. Indikator orang sukses menurut orang barat adalah power, position, property. Kalau mereka hidupnya berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, power, kekuasaan itu memberikan pengaruh luas pada orang lain, namanya politik, kekuasaan politik ya, daya politik mereka. Kemudian mereka punya posisi yang baik, memberikan pengaruh, mengarahkan kebijakan-kebijakan, dan properti, rumah, tanah, ruko, pabrik, kemudian aset-aset bergerak atau aset yang statis lainnya. Ini adalah indikasi bahwa mereka adalah orang-orang yang sukses. Apakah mereka bahagia? Belum tentu. Karena sukses itu, sukses dengan indikator materi semacam ini, tentu asasnya adalah kehidupan dunia yang dipandang secara materialistik. Ya, world view-nya, cara pandang dunianya hanyalah kehidupan dunia saja. Kalau orang timur seperti Cina ya, mereka menunjuk orang yang sukses ini itu adalah orang-orang yang memiliki Hok Siok Lok. Hok Siok Lok apa artinya? Hampir sama. Power, position, property. Kalau mereka punya 3 ini ya, karena mereka komunis materialis kebanyakan seperti itu. Bahkan kalau dalam keyakinan spiritualnya, kalau mati dalam keadaan miskin, sengsara di sana, maka dibakarkan uang dan sebagainya. Mungkin pandangan sementara yang saya ketahui seperti itu, terbatas seperti itu. Jadi indikator sukses itu adalah ketika punya Hok Siok Lok. Agak sama dengan sebagian kita yang mengatakan harta dan tahta juga wanita. Indikator suksesnya ini adalah harta, tahta, dan wanita. Ya, harta dan tahta jelek nggak apa-apa. Yang penting uangnya, kata lagu-lagu TikTok begitu ya. Nah kalau saya wajahnya udah jelek, harta nggak punya, tata nggak punya, celaka dong ya. Wajah saya kan memang imut kan. Ireng mutlak maksudnya. PD, petang dedet, gelap gulita. Semoga kesehatan kalian tidak terganggu setelah melihat saya ya. Amin, amin, amin. Adik-adik semuanya, jadi harta, tahta, wanita. Hok Siok Lok, ya kan? Kemudian power, position, property. Ini indikator yang dicapai dari orang-orang yang ada di timur, barat, dan tengah. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita cara pandang yang berbeda. Apa itu? World view-nya adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk kita bercocok tanam. Ya, kita tanam kebaikan, ilmu, tanamkan pengalaman, tanamkan pengaruh, tanamkan kebajikan, ya. Semuanya itu adalah ibadah amal soleh ibadah kita yang akan ditulis, dicatat sebagai nilai hidup positif, nilai hidup yang memajukan, bermakna, bernilai bermakna, dan kelak nilai-nilai itu akan direkap, akan diganti dengan pahala-pahala yang terbaik, hadiah terbaik, reward terbaik dari Tuhan yang maha mengapresiasi kehidupan sungguh kita dalam kebaikan, dan kelak kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, yang mulia di sisinya. Ya, insya Allah di sisi Tuhan yang Maha Esa. Saya bukan di sisi saya, kanan kirinya, tapi kehidupan yang lebih mulia. Bukan hanya kita secara duniawi, tapi secara ukhrawi kita punya pandangan tentang dunia hidup yang berbeda. Dari cara pandang begitu ya, cara pandang dunia adalah tempat ibadah, adalah lahan bercocok tanam untuk akhirat. Maka cara berpikir kita akan beda,
kemudian cara bersikap kita beda, pola pikir, pola sikap, pola tindak kita perilaku berbeda, kebiasaan beda, karakternya beda, nasibnya akan beda. Cara berpikir yang salah, mind management yang salah akan menjadikan cara berpikir, bertindak, berperilaku, berkebiasaan, berkarakter, dan nasib yang berbeda pula. Karena itu, hati-hati dalam berpikir. Jangan isi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Nanti hati kita akan keruh, ya. Hanya nafsu yang akan menggelora. Kemudian akal menjadi mengkerut karena akal ini melayani suasana hati. Apa isi hati? Nanti perbuatan salah, sekali salah melangkah, apalagi yang berbahaya, hanya sesal, derita, gelap, hancur, ditinggalkan. Keterasingan yang kita alami. Ada banyak tantangan yang harus kita taklukkan berupa prestasi yang capaiannya adalah emas, berlian kehidupan. Tapi juga ada kotoran, rawa-rawa, jelaga, kemudian tempat-tempat yang kotor. Seandainya rute itu kita lalui dan itu bukan merupakan rute menuju kebahagiaan, sukses kita, sengsara dan kesudahannya hanyalah kemalangan demi kemalangan. Baik kawan-kawan semuanya, ada 3 hal yang perlu kita ketahui untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam belajar, ya, dalam hidup, di mana saja, kapan saja. Yang pertama adalah tentang orang akan sukses, orang akan berhasil seandainya ia menguasai yang namanya ilmu pengetahuan. Tentang ilmu dan pengetahuan. Science and knowledge, ya. Science dan knowledge dan pengetahuan. Mengapa kita harus menguasainya? Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Dalam bahasa Indonesia, kata ilmu itu merupakan serapan dari bahasa Arab. Ilmun, ya. Memang bahasa Indonesia ini jumlah kata-katanya, vocabnya itu banyak disumbang dari bahasa Arab, bahasa Sanskerta, ada bahasa India, ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris yang kemudian di-Indonesiakan, ya, menjadikan sebuah kekayaan khazanah bahasa kita. Di antaranya adalah ilmu, kawan-kawan semuanya. Yuk, belajar kan cari ilmu, tapi kita nggak ngerti apa ilmu itu apa. Maka perhatikan sekarang. Ilmu itu adalah, kalau lihat hurufnya, Ain, Lam, Mim. Anak TPA pasti tahu, yang pernah ngaji pasti biasa, ya. Ain, Lam, Mim itu ilm, artinya ilmu. Banyak ulum, ya kan? Ilmu. Ilmu adalah Ain, Lam, Mim. Kalau kita lihat dari nasihat para ulama, ilmu itu artinya Ain, Lam, Mim, singkatan dari Ain, Aliyun, artinya tinggi. Lam artinya latif. Mim artinya mulk. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja? Ya, yang merupakan sunatullah. Ayatul Rahman, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di muka bumi ini. Coba perhatikan. Ain, sesuatu yang tinggi. Karena itu yang akan kita gapai adalah ketinggian derajat, kemuliaan, martabat. Kalau kita merasa keluarga kita ini keluarga yang kurang dihargai di masyarakat, angkat harkatnya. Bawa ke atas marwahnya, dongkrak ke atas dengan ilmu yang kita miliki, dengan kesungguhan yang kita tunjukkan. Demi orang yang kita cintai, orang tua yang telah mengeluarkan banyak pengorbanan, darah, keringat, air mata, pikiran, kemudian stres yang tak ada ujungnya. Demi kita semua bisa hidup layak. Hidup layak, dihargai orang lain. Dan nyaman bagi keluarganya. Tinggi derajatnya. Allah berfirman, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat yang berbeda bagi orang yang beriman dan berilmu di kalian. Orang yang berilmu, iman saja tinggi banget derajatnya. Para alim ulama, para kiai, kemudian disukai banyak orang, pengaruhnya, karismanya sangat tinggi mulia.
orang yang punya ilmu saja, saintis, dosen, profesor, guru besar ya, kemudian ahli politik, ahli ekonomi, ahli keuangan, ahli militer, ilmu saja yang mungkin terlepas dari agama, kalau dipisahkan secara materialisme, maka orang-orang ini sangat dimuliakan, berguna pada posisi yang tinggi, memimpin kabinet, memimpin kementerian, memimpin kedinasan karena ilmunya, kearsipan, mungkin ya olahraga, semua tinggi. Nah, yang paling tinggi, yang lebih tinggi mulia kalau dia punya iman yang mengakar di hati, kokoh kuat ya, seperti pohon yang akarnya kuat, maka kemudian amal soleh, amal ibadahnya, amal karyanya menjulang ke langit, ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Imannya kuat, ilmunya kuat, diangkat derajatnya. Masih ingat teman-teman semuanya ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pernah berjumpa dengan nabi-nabi di langit 1 sampai langit 7 dengan keistimewaan yang berbeda-beda, dengan ilmu yang berbeda-beda pula. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, yang tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalam, langit 7. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam alaihissalam adalah nabi manusia pertama di muka bumi. Beliau ahli psikologi, ahli pensucian jiwa. Beliau ini adalah orang yang bertaubat, pintar motivasi. Ini anak cucunya yang mewarisi ilmunya para psikolog, psikiater, motivator, apalagi nih, konselor, guru BP. Ini ilmunya siapa? Ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Di langit 2 ada Nabi Yusuf yang tampan keren ya. Itu ya jangan bayangkan kayak apa tampannya, pasti lewat lah ya. Laki-laki cantik dari Korea mungkin lewat ya, apalagi saya ya kan. Saya dengan Nabi Yusuf kira-kira wajahnya ya 11-12 juta lah kira-kira ya. Jauh banget Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jangan ingat tampannya doang. Dia itu ahli ekonomi loh. Bendahara negara, ya kan? Dan dia juga ahli pertanian, menjadi menteri keuangannya Raja Mesir kuno. Ini adalah Nabi Yusuf. Nabi, tapi punya basic ilmu yang luar biasa. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah Nabi Idris. Nabi Idris siapa dia? Oh bukan, keempat ya. Nabi Adam, Nabi Isa dulu, baru Yusuf. Siapa Isa? Nabi Isa itu? Nabi Isa itu ahli kedokteran kawan-kawan, ahli kedokteran, ya kan? Menyembuhkan orang buta, yang lumpuh, yang tuli, yang belang badannya, lepra, kusta, sopak gitu ya. Bahkan yang mati pun dia bangkitkan dengan izin Allah untuk ditanyai beberapa hal yang penting dalam kasus kematiannya. Nabi Isa ini kedokteran. Nah, Indonesia, dunia butuh psikolog, butuh dokter. Yang ketiga butuh ahli keuangan, akuntan, ya. Kemudian ahli ahli tentang jizyah, pajak, kemudian ahli ekonomi. Ini adalah Nabi Yusuf. Dokter, terapis, Nabi Isa. Yang keempat Nabi Idris, Asadul Usud. Wah, siapa ini? Idris adalah nabi yang gagah, kuat, perkasa. Ya. Dia sendirian bisa mengalahkan 30 orang, 100 orang dengan kekuatan bela dirinya. Qawiyul Amin. Nabi yang disebut kuat dan terpercaya adalah Musa. Idris pendahulunya. Dia kalau berkelahi dengan singa, makanya Asadul Usud, singanya para singa. Maka dia menjadi tempat berlindung orang-orang yang lemah di antara Bani Adam yang lain. Karena Bani Qabil yang nakal-nakal itu, yang jahat-jahat itu, mereka sering menindas, membuli teman-teman yang lain, suku yang lain. Sehingga mereka terwakili perasaannya untuk melawan, perlawanan dengan hadirnya Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang ahli tulis baca, penemu tulis baca. Kemudian Nabi yang menyiapkan baju buat kalian, orang tua kalian, ketika masuk surga nanti dengan baju hijau kemilau, berlapis 62 cahaya. Termasuk yang kalian punya hafalan Quran cukup baik, nanti orang tuanya, ibunya menggunakan mahkota cahaya di surga. Karena bacaan Quran yang selalu kalian baca.
Insya Allah, amin ya. Sukses, ahli otomotif yang hafal Al-Quran, ahli bangunan yang punya anak-anak yang hafal Al-Quran, bisa punya pesantren sendiri, bangun sendiri. Kemudian semua jurusan kalian membawa kesuksesan, ilmunya berkah karena ridho orang tuanya dan ridho guru-guru kalian semuanya dalam menyampaikan ilmu. Ya, susah loh kalau kalian nggak dapat ridho orang tua sama guru-guru, hidupnya berkah susah karena mereka ashabul ilm, ambil ilmunya. Ain, ya, tinggi derajatnya. Saya selesaikan dulu. Harun, siapa Harun? Ahli politik, ahli diplomasi. Bisa nggak anak STM nanti jadi anggota dewan? Bisa, SMK gitu ya. Kuliah, nanti Anda bisa jadi bukan hanya tukang, menjadi montir, tapi Anda juga menjadi desainer, Anda bisa menjadi pemimpin, leadership skill yang Anda miliki, Anda menjadi menterinya, Anda pada bidang yang Anda kuasai, Anda menjadi konsultan pada banyak perusahaan besar dunia, atau perusahaan yang Anda bangun sendiri, yang kemudian bermanfaat bagi orang lain produk-produknya. Sangat mungkin berkah dari ilmu guru-guru kalian, yang kalian buat ridho, bikin senang hati mereka. Baik. Nah, selanjutnya Ain tinggi derajatnya, termasuk ketinggian Nabi Harun yang ahli politik, juru bicara Musa. Nabi Musa laki-laki yang berani mengatakan hak kepada penguasa zalim. Nabi Ibrahim ahli tauhid, alim ulama nih. Ini adalah simbolisasi dari 7 bahkan lebih dengan turunannya, ilmu turunannya, orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan ilmu. Tinggi derajatnya. Lam, karena huruf kedua lam artinya latif. Latif itu adalah lembut hati, tawadhu mutawadian. Kenapa lembut hati? Karena semua yang kita pelajari adalah keteraturan hidup, kreativitas hidup, yang semua adalah keteraturan alam semesta, merupakan sunatullah. Kita belajar hukum-hukum Allah, hukum alam yang merupakan ciptaan Allah. Kemudian bagaimana fisika, matematika, kimia, bahasa, semuanya adalah ayat-ayatul Rahman, ayat-ayat Allah. Kita belajar menggunakan otak, akal yang kita nggak beli. Allah kasih otak ini dengan jantung yang kita miliki, dengan nafas yang kita punya, dengan metabolisme tubuh kita, dengan pergerakan darah dari ujung sampai ujung lagi. Semuanya gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita makin syukur, makin rendah hati di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Mau pinter-pinteran, pamer-pameran, nggak ngefek. Ingin ngehit, nggak ngefek. Pada saatnya prestasi yang terbaik kita berikan, yang kita munculkan sebagai karya-karya indah, elegan, akan dihargai oleh masyarakat, ya, tanpa harus dengan sensasi, kontroversi dan sebagainya. Apalagi gagah-gagahan, maco-macoan, mau menang-menangan, bukan begitu. Tapi buktikan dengan prestasi. Yang terakhir mim itu mulk, kekuasaan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan pada yang dikehendaki. Siapa itu? Orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Baik teman-teman semuanya, manusia akan maju, akan sukses, akan berhasil, akan bahagia seandainya ia punya bekal ilmu. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Gunakan ilmu itu untuk kemanfaatan hidup. Karena ilmu yang artinya menaikkan derajat, lembutkan hati, berikan kekuasaan itu, ya, rendah sampai yang paling tinggi kekuasaannya, juga akan menjadikan manusia memiliki metode hidup yang lebih, metodologi hidup yang lebih baik, makin hari makin maju, makin hari makin mudah, makin hari makin memberikan nilai kepada kehidupan masyarakat dan kehidupan manusia di serata bumi ini. Ya. Ilmu, kuasai. Di dalamnya ada pengetahuan dan keterampilan. Semoga kalian excellence, unggul dengan ilmu yang kalian miliki, keterampilan yang kalian punyai, leadership yang sudah terbiasa dalam kehidupan kalian, kepemimpinan. Dan semoga Tuhan berikan modal pada semuanya, sehingga nanti bisa menjadi orang-orang yang dengan kecukupan modal dan kemampuan melintasi, menerobos krisis berbagai kondisi situasi, kalian menjadi orang-orang sukses. Nanti kita jadikan Indonesia ini di antara 10 nama orang-orang paling sukses, paling kaya, layak diteladani adalah nama kalian. Insya Allah. Berhasil,
sukses, bahagia, melimpah kehidupan seorang karena ilmu. Yang kedua, teman-teman semuanya jangan lupakan, karena agama. Dengan agama, ya, Tuhan menciptakan agama ini agar hidup kita tertata. Mana mungkin hidup akan bahagia? Mana mungkin hidup akan bergelimang dengan kesenangan, kemudian kebahagiaan. Seandainya hidup kita nggak teratur, maka agama artinya kacau balau. Artinya tidak kacau balau, ditata dengan agama. Adanya perintah dari Tuhan pasti untuk menghantarkan kita mencapai kebahagiaan itu. Apapun yang dilarang oleh Tuhan jangan kita lakukan, maka itu pasti berbahaya dan menjadikan kita jauh dari kebahagiaan yang kita inginkan. Maka pegang itu ya. Jadi orang takwa, taat ya, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Pasti coba sebutkan, apa yang dilarang? Pasti bahaya. Homer, narkoba, apalagi? Berzina, apalagi? Minuman keras, apalagi? Membunuh, semua yang dilarang itu pasti merusak tata hidup manusia lebih baik. Tapi yang diperintahkan ya apa misalnya? Ibadah, ketenangan. Apalagi? Sedekah, kedamaian. Apalagi? Berhaji, kebahagiaan. Semuanya semua bagus. Puasa untuk badan kita lebih sehat lagi ya. Apapun perintah Tuhan Allah Ta'ala lakukan. Temukan hikmah-hikmahnya. Semakin kita mantap dalam menjalankan agama. Yang terakhir kawan-kawan semuanya, setelah kita ini ya punya ilmu sungguh-sungguh, kejar sungguh-sungguh sebagai bekal hidup kita ini, agama kerjakan, laksanakan. Hidup kita ini hakikatnya, saya bantu Anda menemukan jati diri. Hidup kita di dunia ini hakikatnya adalah untuk melaksanakan tugas dan ujian dari Allah Sang Maha Hidup, pemberi kehidupan bagi kita semuanya. Siapa yang lolos, berhasil melaksanakan tugas dan lolos ujian kehidupan, ya harta, tahta, wanita tadi diantaranya ya, maka orang itu yang lulus akan mendapatkan penghargaan, sambutan yang memuliakan, dan prestasi itu dihargai dengan pahala dan kenikmatan surgawi ya. Kenikmatan surgawi tentunya. Tapi siapa yang gagal melaksanakan tugas hidup berupa ibadah, mewakili Tuhan, menatap bumi sebagai khalifah fil ard, maka orang itu gagal dalam melaksanakan tugas dan ujian-ujian hidup lainnya. Maka ia mendapatkan hukuman yang terburuk karena kelalaiannya atau kegagalannya dalam mengelola kehidupannya sendiri. Tanpa prestasi dan malah justru menumpuk kerusakan demi kerusakan yang dinilai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, yang ketiga ya. Ilmu sudah, komitmen pada ilmu, ya, pengetahuan. Yang kedua, komitmen pada agama. Yang ketiga ini, seorang akan bahagia atau belangsak hidupnya. Seseorang akan selamat atau celaka hidupnya tergantung kemampuannya mengendalikan hawa nafsu, keinginan biologis rendah lainnya, yang itu merupakan alladzi yuwaswisu fi sudunas, merupakan bisikan-bisikan setan yang mengobarkan nafsu kita, nanti diikuti jadi hawa nafsu, diperindah kehidupan dunia ini dengan kemasan-kemasan, dengan marketing, dengan promosi-promosi iklan yang sangat menarik, tapi ternyata melalaikan kita dari tugas hidup kita. Orangnya pinter, tapi hawa nafsunya kuat, besar, bahaya. Ilmunya digunakan untuk menghancurkan hidupnya sendiri dan orang lain. Banyak contohnya. Orangnya agamanya bagus, ilmu agamanya bagus, tapi hawa nafsunya tidak dikelola dengan baik. Bahkan dia bisa lebih buruk dibanding orang yang sekedar ilmu saja. Bisa menjual agamanya, bahkan bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat dengan pendapat-pendapatnya yang seakan-akan agamis, tapi ternyata malah merusak orang lain. Merusak masyarakat, merusak agama itu sendiri. Jadi menahan hawa nafsunya. Apakah harta, apakah tahta, apa wanita, dan lain-lainnya. Semoga kita lolos dari ujian itu, ilmu kita mapan, agama kita mantap, ya, ibadah kita keren, hit di mata para penghuni langit, dan kita mampu mengendalikan hawa nafsu.
rumus dari kecerdasan spiritual adalah semakin kita meninggalkan atau mengurangi hal-hal yang sifatnya materi, maka semakin cerdaslah rohani kita. Tapi semakin kita terpenuhi nafsu biologisnya, makan melulu, kemana-mana jalan makan lagi, kemudian pacaran dengan berbagai tempat, jadi fuckboy gitu lah, di mana-mana gitu ya, atau yang lainnya. Kemudian tebar pesona yang kita pikirkan kesenangan begitu serupa, sibuk dengan nafsu, kita bangun tidur sampai tidur lagi, maka itulah ciri-ciri seburuk-buruk generasi. Dan kemudian ya, hidup kita akan gelap di bawah garis dan akan susah menggapai-gapai untuk mencapai prestasi bahagia, keselamatan, ketenangan yang kita dapatkan. Semoga kokoh ilmu kita, kokoh semangat kita. Nah kawan-kawan, sekarang tantangannya apa? Tantangannya kondisi kan, ada pandemi seperti ini. Tentu untuk pandemi seperti ini perlu pemahaman ya. Sekarang sudah kita tahu merupakan takdir Tuhan di kita ini hidup di masa yang mungkin kakek moyang kita nggak mengalaminya. Ada sebuah pandemi, pagebluk Jawanya ya, atau mungkin to'un bahasa agama kita. Nah, di situ harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Belajarmu konsekuen, komitmen pada ilmu, pada agama, kemudian pada kemampuan menahan diri tadi ya, 3 komitmen ini, maka itu jadi basic kesadaran kita untuk belajar apapun kondisinya demi masa depan yang bahagia, demi orang-orang yang kita cintai. Kalian harus punya ini persembahan kepada siapa? Yang penting kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah SWT. Orang tuamu, guru-gurumu, sahabat-sahabat yang tulus mendoakan ya. Kemudian orang-orang yang berjasa pada kehidupan kalian, mungkin bapak angkat, ibu angkat, atau mungkin orang-orang yang kalian kagumi, mereka harus disedekahi, mereka disodakoi dengan prestasi yang kita berikan sebagai persembahan, karena membahagiakan mereka sebagai tanda syukur adalah perintah Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Nikmat Tuhanmu sampaikanlah pada mereka, tapi dasarnya adalah kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi orang-orang yang harus kamu tolong dengan suksesmu. Meskipun tidak harus sukses dulu baru nolong, to help maintain, nolong orang lain itu gak harus sukses dulu. Ada orang-orang yang akan kamu tolong. Lihat sekitar kita, banyak teman-teman yang masih belum terentaskan, masih sibuk dengan hobinya, dengan komunitas negatifnya, ya mungkin di di komunitas kelitih, mungkin di punk, mungkin di anak band yang banyak menggunakan narkoba, ya terarah gitu. Mereka sedekahi, harus Anda tolong. Mungkin kakek Anda, saudara Anda yang masih miskin, harus Anda angkat hidupnya. Bagaimana mungkin Anda mau tenggelam, mau mendolong orang selamat ya? Anda juga harus selamat dulu. Anda harus sukses. Sungguh-sungguh belajarnya. Kalahkan nafsu kalian, kalahkan egomu ya. Jangan buang-buang waktumu. Dengarkan pelajarannya, kondisinya mungkin sekarang tidak ideal dengan belajar secara online ya. Ikuti pelajarannya. Catat, pahami, kembangkan dengan imajinasi dan orientasi keilmuan yang kau miliki di jurusan yang kalian punya. Kepoin yang baik-baik, buka YouTube, buka medsos tentang atau buka komunitas mungkin otomotif atau mungkin tentang touring dan sebagainya ya, tentang manufaktur, metalurgi yang Anda pelajari itu Anda kembangkan. Lebih banyak tahu lebih banyak dibanding orang lain, maka Anda akan menjadi orang-orang yang menonjol. Karena kemenonjolanmu itu, maka akan beda levelnya, beda tingkat, dilihat, dipandang. Hanya yang tinggi menonjol yang dilihat orang lain. Dicari para pengusaha-pengusaha internasional, dicari orang-orang yang bisa memberikan modal pada orang-orang yang menonjol tadi, karena menjanjikan. Jadi key point yang baik, kembangkan ilmu yang kalian miliki. Orang lain ngomongnya pacaran, orang lain ngomongnya tentang nge-fly, orang lain ngomongnya tentang geng motor dia, kelompok-kelompok yang tidak produktif lainnya. Yang kau bicarakan masa depan. Biasakan bicara yang tinggi tentang masa depan. Kenapa? Kita punya keluarga yang akan kita angkat marwah,
harkat martabatnya. Kita punya adik-adik yang akan kita biayai. Kita punya orang tua yang akan kita hajikan. Kita punya kakek nenek guru-guru yang akan kita umrohkan. Kita punya masyarakat yang akan kita entaskan supaya naik tinggi derajatnya. Kampung kita yang mungkin diledek sama kampung lainnya karena kurang prestasinya, jawab dengan prestasi. Dan yang paling menonjol adalah prestasimu. Karena sedekah yang paling baik kepada orang yang merendahkanlah dengan prestasi, bukan dengan emosi. Diledek, rendahkan, angkat diri kalian dengan prestasi. Bungkam orang-orang atau kelompok orang-orang yang pernah merendahkan kita dengan hal yang buruk. Ya, oke? Lihat teman-teman semuanya. Godaan di belajar di masa pandemi ini adalah kita membuka, kita ngepoin hal-hal yang tidak produktif. Betul begitu? Mungkin malah ke pornografi beraksi, mungkin kepada rasisme, mungkin kepada vandalisme, mungkin kepada hobi-hobi yang merusak, ya. Baik, handphone, saya ingatkan, handphone yang kalian miliki, gawe yang miliki adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dibeli dengan perjuangan berat, menahan diri, menabungnya orang tua, mengurangi kualitas makanan konsumsi di keluarga kalian sendiri. Harus disyukuri, dijaga, dirawat. Apalagi kebutuhan kuota paket data yang kalian butuhkan sekarang ini sangat besar sekali, ya. Orang tua makin sering berpuasa, orang tua makin mengurangi makannya, makin prihatin. Demi kalian, syukuri perjuangan mereka. Barang yang dibelikan, syukuri, jaga, rawat baik-baik. Gunakan hal yang bermanfaat. Di tangan kalian, perhatikan ya, ada kalau isyarat, ada kata alif, huruf alif, lam, ha. Ini ada Allah, Allah di sini ya, Allah. Kemudian pada tangan kiri kanan Anda ada angka 1881. Oke? Saya ulang lagi, 1881. Jari jemarinya membentuk kata Allah, Allah. Jadi teman-teman semuanya, di tangan Anda, tangan atau kiri, jari jemarinya membentuk kata Allah. Kemudian ada Asmaul Husna 18 tambah 81, 99. Secara spiritual kita sadari, jangan gunakan huruf-huruf Allah ini untuk membuka hal-hal yang berupa ketelanjangan, berupa pengaruh-pengaruh negatif pergaulan, hanya sekedar memboroskan umur, uang, dan waktu pakai data untuk permainan yang nggak manfaat, kemudian hal-hal yang tidak layak untuk kita tonton, ya, apakah itu pornografi, porno aksi, dan lain-lainnya. Kenapa? Malu, kita malu. Masa ada Allah di sini, ada Asmaul Husna di sini, kita gunakan tuh hal-hal yang tidak pada tempatnya, nggak pantas. Kita seakan menodai tangan kita yang mulia ini, tangan yang akan kita gunakan untuk munajat, tangan yang kita gunakan sholat, tangan yang kita gunakan mengelus wajah orang tua kita, tangan yang kita gunakan untuk bekerja, untuk ibadah. Digunakan tangan yang mulia itu untuk hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang menjatuhkan harga diri kita sebagai manusia. Jangan sampai Allah Ta'ala ya mencabut nikmat mata kita, nikmat tangan kita, nikmat rezeki kita karena kita khianat pada anugerah-anugerah yang telah Beliau berikan kepada kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Baik, kembali tantangannya adalah taklukkan hawa nafsumu. Hanya buka yang baik-baik, disiplin berangkat, buka Google Meet-nya atau mungkin Zoom-nya, webinarnya, lihat dengan baik, ya, pelajari, ikuti. Setiap detik bertambah ilmu, setiap detik bertambah maju hidup kita. Kalau kita pandai, kita akan bisa memilih seperti apa, ya, mau cita-citanya, mau kemuliaannya, mau kekayaannya dan sebagainya. Tapi komitmen pada ilmu, agama, dan kesungguhan untuk menahan hawa nafsu yang mengarahkan kita kepada sekedar hidup senang-senang di muka bumi tanpa arah yang pasti, dan nanti ketika kita akan jadi terkejut
ketika dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman semuanya, sekedar nasihat dari saya, semoga ada manfaatnya. Hidup hanya sekali, pantang jadi manusia gagal. Buatlah malaikat rokib sibuk dan malaikat adil menganggur. Jawab semua bullying, jawab semua pelecehan, intimidasi dengan prestasi, dan persembahkanlah yang terbaik sebagai pengganti jerih payah orang tua kalian, menjadikan kalian orang-orang yang tetap hidup layak agar kalian bisa bermartabat tinggi, layak tanding, layak sanding, hidup mulia pada masanya. Insya Allah. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita dan terkabul doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih sudah menyimak nasihat dari Kak Bimo. Semoga bermanfaat. Ada salah kurang atau lebih mohon dimaafkan. Kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, kecerahan hidup, dan prestasi. Semoga Tuhan selalu berikan pada Anda semuanya. Dapat melampaui semua ujian dan tantangan serta godaan. Menjadi orang-orang yang terpilih dan layak menjadi teladan bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak Rohmat Santo SPD MSI, kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dari bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, dan bidang hubungan dengan masyarakat. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Karyawan, serta Bapak Ibu Wali Murid baru SMK Negeri 1 Sedayu yang sangat berbahagia, dan juga kepada siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Sedayu yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penutupan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya kepada para siswa didik baru SMK Negeri 1 Sedayu tahun ajaran 2021-2022 yang telah mengikuti kegiatan ini dengan masa pengenalan lingkungan sekolah selama beberapa hari ini, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Di situasi pandemi COVID seperti ini yang sedang kita hadapi saat ini, mengharuskan kita untuk melaksanakan kegiatan MPLS secara daring atau secara virtual sesuai ketentuan dan prosedur kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah virus ini. Meskipun demikian, kegiatan MPLS secara virtual atau daring ini sesuai ketentuan dan prosedur kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah virus ini. MPLS ini dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi manfaat dan tujuan dari kegiatan tersebut. Saya atas nama panitia berterima kasih kepada siswa-siswi yang telah mengikuti kegiatan MPLS tahun ajaran baru ini dari hari Senin sampai Jumat dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin, mentaati peraturan yang ada dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan di MPLS ini dengan cara mengirim resume materi yang telah diberikan dari para narasumber. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Dengan mengikuti kegiatan ini, para siswa diharapkan bertambah wawasannya tentang lingkungan yang sekolah ini. Tentunya dari materi-materi yang diberikan dari berbagai narasumber. Ada dari dinas pendidikan, ada dari dinas kepolisian, ada dari dinas kesehatan, dan juga ada dari tokoh masyarakat, dan juga pemateri dari sekolahan kita. Seperti ada dari perpustakaan kita, terus ada juga dari BK, bimbingan konseling,
terus ada juga dari jurusan-jurusan yang ada di sekolahan kita ini. Nantinya agar siswa-siswi mempunyai bekal di kedepannya saat menjalani sekolah di SMK Negeri 1 Sedayu. Semoga dengan berakhirnya MPLS ini, para siswa bisa belajar dengan sungguh-sungguh, penuh dengan disiplin, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Bisa bertanggung jawab pada diri kita masing-masing, rasa tanggung jawab kepada orang tua, rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia MPLS yang telah bekerja keras, bekerja ikhlas demi terlaksananya MPLS ini. Dan kepada semua pemateri yang telah memberikan materi mengisi acara ini hingga acara selesai. Dan MPLS ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Semoga apa yang dilakukan Bapak Ibu serta materi yang lain mendapatkan amal soleh, amal kebaikan bagi kita nantinya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, selamat untuk anak-anak siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Sedayu. Semoga kalian menjadi pelajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan ini saya selaku Ketua Panitia MPLS tahun ajaran 2021-2022 mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, kegiatan MPLS ini secara resmi ditutup. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.